apakah orang selingkuh itu bisa berubah? Kembali lagi, itu kembali kepada orang yang suka tukang selingkuh ini. Oke. Banyak kan kejadian seperti itu. Betul. Jelek-jelekkan suaminya, ya, Diumbar. memburuk-burukkan suaminya, sehingga akhirnya semua masyarakat Indonesia tahu Tahu. keburukan dan kejelekan pasangannya. Akhirnya hidup bersama lagi. Eksklusif, happy banget nih tamunya. Karena kali ini akan mengulik banyak hal, terutama untuk info-info yang lagi hot banget. Dan sekarang sudah ada di eksklusif Bang Minola Subayang. Apa kabar Bang? Kabar baik. Alhamdulillah. Terima pasti kasih ya, selalu baik. udah diundang di eksklusif. Sama-sama. Aku loh ya, terima Oh, kasih gitu ya. ya ampun. Ini kan di tengah kesibukannya Di tengah yang kesibukan, lagi ya. warawiri juga di layar kaca, banyak kasus yang lagi dipegang. Kita Lumayan. lumayan lah. Oke Bang, langsung Ya. aja nih, karena terakhir aku melihat Abang di layar dan lagi mencoba menjadi tim kuasa hukum dari Tengku Dewi, bolehlah diupdate perkembangannya sampai hari ini sudah seperti apa nih Bang? Ya, jadi kalau mengupdate kasusnya Tengku Dewi itu, perkembangan terakhirnya itu, kita sebenarnya kan rencananya kan hari ini, hari Jumat itu kan sudah mendaftarkan gugatan, ya, gugatan perceraiannya. Hanya saja memang kita juga tidak mau terlalu terburu-buru karena banyak hal yang harus kita perhatikan. Karena bikin gugatan itu kan tidak bisa sembarangan, Mbak. Ya, tidak bisa kita hanya memindahkan cerita, memindahkan fakta yang kita ketahui ke dalam kertas gugatan kita. Jadi setiap hal yang kita tuliskan sebagai suatu dalil dalam gugatan kita itu kan kita harus lihat dia, apakah dalil ini bisa kita buktikan atau apakah kita memiliki bukti atas setiap dalil yang kita tuliskan. Nah, karena ini berkaitan dengan masalah kedepannya itu adalah tujuan kita adalah memenangkan setiap perkara yang kita pegang. Tapi ada kaitannya nggak dengan ketika Bang Minola dan Tengku Dewi sudah preskon merencanakan ini, selang beberapa jam kemudian rame lah ada jawaban dari pihak sana yaitu Andrew sendiri gitu. Ada nggak kaitannya atas responnya Andrew sendiri? Ya, jadi nggak ada kaitan ya. Memang kadang-kadang ketika kita menangani suatu perkara itu, apalagi namanya perkara rumah tangga, ketika satu orang itu ingin serius untuk mengajukan gugatan cerai, ketika ada pasangannya yang berpendapat lain, ya itu juga akan menjadi pertimbangan. Tapi kalau secara hukum, sepanjang klien kita itu tidak merubah keputusannya, maka apapun yang disampaikan oleh pihak yang lain itu tidak akan mempengaruhi proses penyusunan pembuatan gugatan yang sedang kita buat. Ya, jadi tidak terpengaruh, ya tidak dipengaruhi. Karena namanya suatu gugatan, suatu sengketa, suatu perselisihan, ya sudah pasti dong akan terjadi yang namanya perbedaan pendapat, ya. Yang satu maunya seperti ini, yang satu maunya seperti itu, yang satu menyatakan seperti ini, yang satu sibuk membela diri. Jadi itu satu hal yang wajar saja, tapi itu tidak akan mempengaruhi apa yang sedang kami buat hari ini. Kalau kita lihat itu kan sebelum ada rumor gugatan ini gitu, Mbak Tengku Dewi itu kan aktif banget untuk memblow up semua perselingkuhan atau aib dari suaminya sendiri gitu loh. Mungkin pernah cerita sama Abang pada titik apa kemudian Mbak Tengku Dewi ini kemudian stop dan tidak mau lagi ngeblow up dan akhirnya berpikir untuk selesai dengan pengajuan gugatan? Ya, jadi pertama-tama tentu semua wanita itu begitu mengetahui kalau suaminya atau lakinya itu memiliki hubungan dengan wanita lain, itu pasti emosi, Mbak. Iyalah. Ya itu semua pasti seperti itulah. Emosi jiwa. Ya emosi jiwa. Kalau dia wanita dan kalau dia cinta sama suaminya, atau sayang sama pasangannya. Kalau nggak sayang, nggak cinta, masa bodoh. Iya. Nah, jadi yang awal-awal itu ketika dia memulai semua peristiwa yang dialami oleh suaminya, itu pasti dia sebagai seorang wanita ekspresi. Itu adalah ekspresi spontan dari seorang istri yang marah, ya, yang emosi atas apa yang dilakukan oleh pasangannya, apa yang dilakukan oleh suaminya. Nah, lambat laun setelah amarah itu mereda, barulah Tengku Dewi bisa berpikir jernih, logika sudah mulai muncul, tidak dikuasai oleh perasaan sepenuhnya, sampailah kepada suatu pertimbangan, buat apa jelek-jeleki pasangan kita kalau toh akhirnya kita masih hidup bersama. Ya, banyak kan kejadian seperti itu. Betul. Jelek-jelekkan suaminya, ya, memburuk-burukkan suaminya, sehingga akhirnya semua masyarakat Indonesia tahu keburukan dan kejelekan pasangannya.
akhirnya hidup bersama lagi. Nah, mungkin nggak ada pilihan, daripada pisah kita bertahan dengan segala kesakitan yang kita nggak tahu ya. Tapi setiap orang itu pasti akan ada pilihan, Mbak. Ya, yang paling bertahan utama adalah pilihan yang paling juga kan, utama Bang? itu adalah keberanian untuk mengambil pilihan. Ya, memang bertahan juga adalah suatu pilihan. Tapi artinya kalau memang misalnya kita belum siap untuk berpisah, harusnya apapun yang menjadi persoalan dan masalah rumah tangga kita itu kan harusnya tetap keep silent. Hanya itu menjadi urusan internal kita. Ya, saya rasa di banyak ajaran juga mengatakan bahwa seorang istri, seorang suami itu harus bisa menjaga rahasia dalam rumah tangganya, jangan mempermalukan pasangannya. Nah, jadi kalau kita sudah mulai mengumbar itu, artinya kan itu sesuatu hal yang sudah lagi tidak menjaga rahasia rumah tangga kita, sudah menjadi konsumsi publik. Nah, ini juga yang mungkin jadi pertimbangan dari Tengku Dewi. Awalnya emosi, wajar ya, itu manusiawi sekali ya. Tapi kemudian dia berpikir logis, ya. Buat apa menjelek-jelekkan suami yang sekarang masih berstatus suami? Buat apa juga menjelek-jelekkan orang yang menjadi ayah dari anak-anaknya, sehingga akhirnya dia sampai kepada suatu keputusan, lebih bagus saya melakukan upaya hukum, apa yang harus saya lakukan, daripada saya mengumbar cerita-cerita yang membuat suaminya dipermalukan. Dan ketika suaminya dipermalukan, ini akan berimpact juga kepada keluarganya, kepada anak-anaknya juga. Jadi itulah yang membuat akhirnya Dewi sampai kepada keputusan fokus untuk menyelesaikan perkawinan yang menurut dia sudah tidak bisa dipertahankan lagi, daripada berkuar-kuar menceritakan kejelekan suaminya tapi tetap bersama. Oke, Abang tadi Abang bilang ketika orang sudah berani mengumbar sebutlah aib dari keluarga itu, ada berarti sudah akan siap dengan pilihan untuk berpisah gitu loh. Apakah ada indikasi yang Abang maksud ini juga, Abang juga sudah membaca indikasi bahwa meskipun dalam kondisi yang tidak bisa berpikir jernih, dengan cara mengumbar itu, apakah Tengku Dewi memang sebenarnya sudah akan pisah dengan Mas Andrew ini? Apalagi kalau dengan list ceritanya nih, itu kan bukan kali pertama perselingkuhan itu terjadi gitu loh. Abang melihat hal itu seperti apa? Kalau saya melihatnya dari komunikasi pertama, ya, melalui telepon dan WhatsApp, itu saya tidak melihat sih ada indikasi bahwa Tengku Dewi ingin mengakhiri perkawinannya. Ya, itu hanya sekedar emosi seorang istri, amarah seorang istri ketika mengetahui suaminya memiliki dalam tanda petik hubungan dengan wanita lain, ya. Dan karena dia tidak tahu bagaimana mengekspresikannya, dan dia juga tidak tahu bagaimana caranya untuk memberitahu agar wanita lain itu tahu bahwa dia sudah tahu, maka mungkin yang menjadi pilihannya adalah curhat di media, kan, karena memang sekarang lagi tren nih. Media sosial menjadi ajang semua curhat. Orang curhatnya di media sosial. Karena kalau curhat sama orang lain bisa dikomentarin, Mbak. Saya begini-begini, kamu sih dikomentarin. Satu-satunya tempat curhat yang tidak akan dikomentarin, kita bebas mengekspresikan diri kita, hanya media sosial. Meskipun kemudian netizen juga. Kemudian memang setelah itu netizen akan memberikan komentar-komentar. Yang paling aman matikan komen. Tutup kolom komentar. Tutup kolom komentar, jadi kita bebas menceritakan apa yang kita rasakan. Nah, jadi itu juga. Tapi memang kemudian Dewi sampai pada satu keputusan yang saya rasa sangat bijak. Dia melihat apakah dia masih sanggup untuk melanjutkan perkawinan itu apa tidak, dan akhirnya dia sampai kepada kesimpulan, saya tidak mungkin lagi sanggup untuk melanjutkannya. Saya berhak untuk mendapatkan kebahagiaan dalam hidup saya, dan oleh karena itu lebih bagus saya mengakhiri hubungan perkawinan ini. Toh walaupun hubungan perkawinan itu sudah berakhir, kan tidak menutup kemungkinan hubungan silaturahmi karena masih ada anak tetap berjalan. Tapi kan mungkin tidak akan ada lagi sakit hati kalau misalnya kemudian mengetahui suaminya dengan perempuan lain. Apalagi kalau sekali selingkuh itu nggak ada jaminan kalau itu akan sembuh, ya nggak sih, Bang? Tergantung orangnya. Ya, betul ya, semua tergantung orang dan niatnya. Ya. Biasanya tuh, Bang, kalau udah sekali nggak ketahuan, 2 kali dimaafin, ketiga kali jadi tuman kan? Kalau belum ketahuan mungkin, ya itu akan menjadi satu kebiasaan kan gitu, habitnya aman kok. Tapi kalau misalnya sudah ketahuan dan kemudian sudah dimaafkan, harusnya setiap orang yang cerdas itu dia harus segera memutuskan tetap bertahan dengan pasangannya yang sah atau dia mengakhiri
hubungannya dengan pasangan yang sah itu dan mencari orang yang dianggap cocok. Tapi kalau tidak, harusnya stop. Abang, tapi berarti fixnya selang berapa lama ketika isu itu mencuat, kemudian Mbak Tengku sendiri menghubungi Abang untuk menangani kasus ini, untuk pegang kasus ini? Iya, jadi sebenarnya sudah mencuat, sudah menjadi berita viral. Cuma kan karena saya itu tidak selalu punya waktu untuk memantau berita-berita yang viral gitu ya. Saya dihubungi oleh rekannya atau temannya si Tengku Dewi, klien saya juga dulu, Virus ya. Oh iya. Karena mungkin Tengku Dewi minta bantuan Virus untuk mencarikan seorang advokat yang bisa dipercaya ya. Akhirnya Virus menawarkan untuk menggunakan jasa hukum Abang. Ya, karena Virus itu klien Abang dan dia sudah sering berhubungan untuk masalah-masalah hukumnya gitu ya, bukannya masalah sengketa, tapi ada hal-hal yang lain yang selalu konsultasi ke Abang, dia tawarkan. Nah, Tengku Dewi bilang oke, dan kemudian Virus menghubungi saya mengatakan, "Bang, boleh nggak aku bagi nomor telepon Abang ke temanku, dia lagi ada masalahnya sekarang lagi viral." Gitu. Saya bilang boleh-boleh saja. Nah, jadi saya baru mengetahui apa persoalannya dan kemudian siapa yang menjadi kliennya itu setelah saya berkomunikasi dengan Tengku Dewi. Jadi Tengku Dewi yang men-share semua informasi yang viral itu dan saya pelajari. Baru kemudian ada beberapa konsultasi yang tadinya memang seperti yang pernah kita sampaikan mau melakukan upaya hukum pidana. Tapi kemudian pada waktu kali pertama bertemu setelah komunikasi via telepon itu terjadi perubahan dalam arti kata niat yang tadinya mau mengedepankan proses hukum pidananya itu diundur, yang dikedepankan adalah masalah rumah tangganya dulu. Proses hukum pidana, apakah ini yang dimaksud adalah perselingkuhan dalam perkawinan itu? Iya, jadi itu yang tadinya mau diproses kan, tapi karena pertimbangan yang banyak, termasuk artinya itu bagaimanapun juga seperti yang disampaikan oleh Tengku Dewi, Andrew ini secara umum adalah suami yang baik kan gitu ya. Iya, betul. Suami yang bertanggung jawab dan dia juga adalah tulang punggung keluarganya, ya ibunya kan begitu. Jadi masih ada belas kasihan dari Tengku Dewi untuk tidak mempersoalkan terlebih dahulu hal-hal yang seperti itu, dan juga bagaimanapun Dewi bilang bahwa dia adalah ayah dari anak-anak kan begitu. Jadi dia lebih mau yang diutamakan dulu adalah proses perkawinannya ini diakhiri, karena kalau misalnya itu terus berlanjut dan kemudian nggak ada perubahan apapun, maka Dewi membayangkan di dalam kehidupan rumah tangganya itu dia akan mengalami situasi yang seperti ini terus menerus dan dia tidak siap. Dan akan berulang. Abang, tadi kalau misalnya yang akan didahulukan adalah gugatan cerainya, sebutlah seperti itu. Kemudian berarti pidananya ini akan juga dilakukan atau justru tidak? Kalau masalah pidananya ini belum ada kepastian dan keputusan yang tegas dari Dewi, misalnya tidak dilakukan atau nanti akan dilakukan. Cuma dia mengatakan bahwa prioritas kita sekarang ini bergeser, Bang, bicara mengenai masalah perceraian dulu, baru nanti kita akan pikirkan dan pertimbangkan untuk mengenai masalah pidana. Nah, jadi apapun bisa saja terjadi, bisa tidak dilanjutkan, bisa dilanjutkan. Oke Bang, menarik. Seandainya ini dilanjutkan ya Bang ya, proses cerainya sudah jalan atau sebutlah sudah putusan, kemudian yang pidananya itu kemudian juga diangkat gitu. Apakah itu masih bisa? Karena kan gini ya, setelah cerai itu kan mereka sudah tidak ada hubungan secara suami istri itu sudah tidak ada gitu. Tapi kemudian mempermasalahkan yang ketika mereka berumah tangga. Kenapa tidak? Mumpung statusnya masih sama-sama, pidana bukannya lebih potensi untuk sebutlah menarik pelaku ini ke ranah hukum sebelum akhirnya gugatan cerai, bukannya seperti itu ya Bang? Jadi kalau pidana itu kan yang dikenai akibat itu kan adalah si pelakunya. Ya, artinya siapa pelaku yang patut diduga melakukan tindakan yang melanggar hukum pidana itu kan pasti suami, ya. Dan mungkin teman wanitanya kan begitu ya. Nah, tapi kan ini kan tidak akan berdampak kepada perkawinan. Tetap Andrew yang menjalani proses hukum pidana itu adalah suaminya Tengku Dewi. Nah kan begini ya, jadi ini yang mungkin dia tidak mau. Jadi oleh karena itu dia pending dulu mengenai masalah pidananya ini. Dia ingin mengedepankan masalah hubungan dia dengan suaminya dalam perkawinan tersebut. Ya, nah kalau bicara mengenai masalah apakah itu bisa dilakukan apa tidak, kalau kita melihat dari batas waktu kadaluarsanya suatu peristiwa hukum pidana itu kan memang ada tenggang waktu yang cukup lama ya.
ya. Aturan hukum itu mengaturnya cukup lama. Kita bisa saja lihat dari kasusnya Vina. Ya, 8 tahun sudah berlalu kan, begitu ya. Sekarang mulai ada prosesnya lagi. Ada proses lagi. Artinya kalau memang misalnya sudah momentumnya hilang dan kadaluarsanya sudah ada kadaluarsanya, nggak bisa diproses lagi kan begitu. Tapi kan ini kan tidak. Nah, jadi karena kalau bicara pidana itu kan kita bicara mengenai masalah tempus delicti. Ya, tempus itu bicara masalah waktu. Ya, waktu terjadinya perbuatan pidana tersebut. Nah, jadi kalau misalnya kemudian situasi itu terjadi pada waktu dia masih berumah tangga dan kan, ketika diadukan sudah bercerai tetap bisa. Memang nanti akan menjadi persoalan dalam hal legal standingnya, ya. Tapi artinya kita kan tidak tahu, ya, gugatan aja masih mau didaftarkan. Nah, apakah setelah gugatan didaftarkan kemudian secara paralel akan ada upaya hukum itu atau tidak? Ya, kita kan kembalikan kepada klien kita, karena kita tidak mau mendorong klien kita melakukan sesuatu perbuatan hukum itu karena kitanya yang berkeinginan untuk melakukan proses tersebut. Jadi semua itu didasarkan pada keinginan klien. Kalau dia minta saran dan advice, kita akan kasih saran dan advice, tapi kita tidak akan menjadi provokasi untuk membuat klien kita mengambil satu keputusan yang akhirnya suatu saat dia sesali keputusan tersebut. Nah, apalagi selingkuh ya. Apalagi selingkuh. Iya, biasanya kalau dalam kasus perceraian ini yang sebutlah fatal itu untuk sebuah alasan untuk orang berpisah adalah kalau nggak cerai KDRT. Nah, kalau dalam kasusnya Tengku Dewi ini sendiri murni kasus perceraian atau ada yang lain kah? Atau misalnya ada cekcok yang berkepanjangan kah? Ada komunikasi yang mungkin sudah tidak baik kah gitu loh. Karena kalau sedikit mendengar pembelaannya Andrew sendiri itu kan seolah-olah ya memang dia tidak mau disalahkan sepenuhnya. Selalu ada sebab dan akibat kenapa aku berbuat seperti ini. Mungkinkah Andrew tidak nyaman di rumah atau mungkinkah ada komunikasi yang terputus dengan istrinya sendiri? Abang melihatnya seperti apa? Saya tidak bisa memberikan pendapat dari melihat, karena saya kan tidak melihat kehidupan mereka sehari-hari. Jadi hanya bisa memberikan pendapat berdasarkan apa yang disampaikan oleh Tengku Dewi. Ya, Tengku Dewi tidak pernah menampik bahwa memang kalau secara umum, secara general itu Andrew adalah suami yang baik, ya, bertanggung jawab, nggak pernah berbuat kasar. Tapi kan tidak cukup hanya itu aja, ya. Suami tidak cukup hanya bertanggung jawab dan bersikap baik, karena ada hal-hal lain yang harus dijaga oleh seorang suami, ya. Kalau misalnya kita melihat makna dari suatu perkawinan itu, ya, dari sisi hukum maupun dari sisi hukum agama manapun, perkawinan itu kan adalah suatu ikatan suci, ya, antara suami dan istri, sehingga karena perkawinan itu adalah ikatan yang suci, maka masing-masing pihak dalam perkawinan tersebut, suami dan istri kan harus menjaga kesucian tersebut. Harusnya ya. Wajib menjaga kesucian tersebut. Ya, artinya istri juga harus menjaga kesucian rumah tangganya, tidak membiarkan rumah tangganya dicemari, tidak membuat dia sebagai istri juga dicemari, suami juga seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya kemudian ada salah satu pihak yang sudah tidak menghormati kesucian ikatan rumah tangga tersebut dan kemudian melakukan suatu hubungan, ya, kita anggap aja lah misalnya hubungannya itu, kita nggak usah bicara mengenai masalah perzinahan lah misalnya, kita bicara mengenai masalah hubungan yang kelewat batas dengan orang yang bukan muhrimnya misalnya, ya. Apakah ini sesuatu hal yang patut dibanggakan atau ini menjadi sesuatu yang menjadi persoalan? Nah, saya kira tidak ada wanita manapun, suami manapun dengan alasan teman sekerja, ya, apapun namanya, dia membiarkan dirinya masuk ke dalam suatu hubungan yang katanya nggak ada status apapun, tapi tidak menjaga kesucian rumah tangga tersebut, ya, melakukan misalnya berpelukan saja misalnya seperti itu, kan sudah tidak pantas lagi dilakukan oleh seorang istri atau seorang suami. Nah, ini ajaran-ajaran bagi dari hukum maupun dari sisi agama kita kan sangat ketat sekali. Nah, jadi kalau misalnya kemudian kita menyaksikan ada suatu peristiwa di mana pasangan hidup kita, suami kita, istri kita misalnya memiliki hubungan yang sudah kelewat batas, ya, kelewat batas ini kan nggak perlu harus selalu ditafsirkan, tapi dia misalnya berpegangan tangan, berpeluk dengan orang yang bukan muhrimnya misalnya. Saya nggak ngerti apakah ini masih kita anggap suatu hal yang wajar atau ini fatal. Ya,
Ya kalau buat apa ya mempertahankan perkawinan kalau ternyata perselingkuhan aja terus-terus dianggap hal yang biasa, hal yang wajar gitu loh memang. Kalau ada pertengkaran, ada isu, kita tahu apa yang harus diperbaiki. Iya, betul. Ya, apa yang harus diperbaiki. Tapi selingkuh bisa diperbaiki nggak, Bang? Kalau selingkuh itu makanya kembali kepada orangnya. Ya, kembali kepada orangnya, dia niat apa tidak. Tapi perselingkuhan ini bisa dimaafkan untuk kata maaf ya? Itu dalam perkawinan seperti apa? Ya, jadi gini. Kalau apakah bisa dimaafkan atau tidak, ini kembali kepada orang yang diselingkuhi. Ya, apakah dia masih bisa memaafkan? Apakah dia masih percaya? Apakah hatinya masih seluas samudra, bisa menerima pasangannya dan mengampuni? Ini kan kembali kepada orang yang diselingkuhi. Yes. Nah, sebaliknya kalau misalnya ditanyakan, apakah orang selingkuh itu bisa berubah? Kembali lagi, itu kembali kepada orang yang suka tukang selingkuh ini. Apakah dia memang benar-benar tahu itu suatu perbuatan yang tidak baik dan dia lebih mengutamakan kehidupan berumah tangganya daripada kehidupan pribadinya? Kan itu kan karena ego. Iya. Ya, ego dalam arti kata, sepanjang saya bertanggung jawab dengan keluarga saya, sepanjang saya menafkahi keluarga saya boleh dong. Nah, ini kan ego. Iya, betul. Padahal sebenarnya itu tidak boleh. Nah, ini kembali kepada manusianya. Nah, atau kembali kepada Tuhan, ada hidayah apa tidak. Jadi kan kadang-kadang kalau ada hidayah, peristiwa yang sangat ekstrim, mungkin bisa baru merubah sadar. semuanya gitu. Tapi kalau memang misalnya dari diri masing-masing itu sudah nggak ada keyakinan, sudah nggak ada upaya untuk, di sini nggak ada upaya lagi untuk memaafkan karena sudah hopeless, sudah berulang-ulang. Di sini juga sudah nggak ada upaya untuk berubah karena berulang-ulang juga selingkuhnya. Ya, ini yang akan menjadi suatu persoalan. Bagaimana rumah tangga kalau masing-masing pihak sudah hopeless, bahwa mereka masih bisa hidup bahagia di dalam rumah tangga tersebut dan masih bisa menjaga kesucian daripada rumah tangga tersebut. Tapi kalau melihat kasusnya Tengku Dewi sih agak rumit dengan definisi hidup berumah tangga bahagia ya. Karena pertama dengan perselingkuhan yang berulang kali, kemudian kedua yang sudah di blow up semua kasusnya gitu, memang mungkin dalam hal ini ya Tengku Dewi sudah mengambil keputusan mungkin tepat ya ketika oke, pisah gitu loh. Nah tapi yang mau aku tanyakan Bang, ketika nanti misal Tengku Dewi bener nih, sebutlah besok atau lusa gugatan itu masuk gitu loh, ada hal lain nggak yang mau ya namanya Tengku Dewi kan dalam posisi sekarang juga hamil, nah kalau apa nih yang perlu dipertimbangkan ketika gugatan itu masuk dalam kondisi istri sedang berbadan dua? Jadi sebenarnya gini, ada dua hal yang perlu kita pertimbangkan. Satu adalah sisi psikologis, ya, sisi psikologis dan moral dari si perempuan atau istri yang hamil ini. Nah, kalau misalnya kemudian istri yang sedang hamil ini sudah siap secara mental, sudah siap secara psikologis bahwa itu adalah keputusan yang tepat dan dia tahu bahwa konsekuensinya bahwa dalam lahiran itu dia bisa-bisa tidak didampingi oleh suaminya, artinya kan sudah tidak ada masalah lagi terkait dengan masalah psikologis. Tapi secara hukum boleh? Nah, secara hukum ini yang saya mau kasih tahu bahwa saya banyak baca juga ya, karena memang dulu ada beberapa aturan atau pendapat bahwa seorang wanita yang sedang hamil itu sebaiknya tidak melakukan gugatan cerai maupun tidak digugat cerai, kan betul. Begitu. Nah, saya mengkaji lebih jauh. Kenapa ada kondisi yang seperti itu? Itu sebenarnya filosofinya adalah agar diketahui dengan jelas ketika bayi itu dilahirkan siapa yang menjadi ayahnya. Ya, itu filosofinya. Okay. Nah, sekarang ketika saya membaca lebih dalam lagi terkait dengan masalah aturan-aturan hukum itu, saya menemukan ada yang namanya fikih formil. Nah, ini secara hukum Islam tentunya. Fikih formil yang mengatakan tidak ada halangan bagi seorang istri yang lagi hamil untuk mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya. Ya. Nah, memang ada beberapa hal yang harus diatur di situ. Salah satunya misalnya bahwa dengan catatan salah satunya sepanjang proses gugatan cerai itu dilangsungkan, sepanjang anak itu belum dilahirkan, si istri ini tidak boleh memiliki hubungan dengan laki-laki yang lain. Loh, siapa yang mau berhubungan dengan seorang wanita yang lagi mengajukan gugatan cerai dan lagi hamil lagi pula, kan begitu, dan wanitanya juga mungkin pasti tidak akan terpikir. Benar. Nah, jadi kalau dilihat dari alasan-alasan itu kan sudah jelas bahwa landasan itu tidak dibolehkan
atau itu dipertanyakan secara hukum hanya untuk menegaskan siapa yang menjadi ayah dari anak itu ketika dilahirkan. Jangan ketika anak itu dilahirkan nggak tahu siapa ayahnya. Nah, tapi kalau dalam kasus ini kan sudah jelas ayahnya siapa, karena lahirannya aja 2 bulan lagi. Kan nggak mungkin ada orang lain gitu loh. Nah, jadi ini yang kita mau sampaikan, dan si Tengku Dewi sudah betul-betul siap. Karena kalau memang misalnya dalam proses kita membuat gugatan cerai ini, finalisasi itu kan kalau memang dia berubah pikiran, dia masih punya waktu loh untuk menelpon saya. Bang, udah mau didaftarkan apa belum? Akan didaftarkan misalnya. Oh, tahan dulu, kan begitu. Tapi sampai hari ini tidak ada tuh delay, nggak ada penundaan, nggak ada permintaan supaya itu dibatalkan. Jadi dengan kondisi seperti itu kan kita harus menyimpulkan bahwa Dewi sudah betul-betul bulat untuk mengambil keputusan mengajukan gugatan cerai tersebut, dan kemudian ya dulu ketemunya baik, menikahnya baik, pisahnya baik. Dalam arti kata baik itu adalah hubungan silaturahmi antara Andrew dengan Tengku Dewi itu akan tetap berjalan dengan baik karena masih ada anak di antara mereka. Abang, kalau tadi abang bilang bahwa ada mengkaji ulang tentang gugatan cerai atau perceraian saat istri hamil gitu loh. Oke lah seperti itu, tapi secara biologis anak yang dikandung Tengku Dewi adalah anaknya si Andrew sendiri gitu loh. Tapi bagaimana secara hukum atau hukum melihat ketika gugatan itu terjadi, kemudian setelah putusan anak itu lahir, secara hukum anak ini seperti apa? Atau bagaimana tuntutan dari Tengku Dewi atas tanggung jawabnya seorang ayahnya? Bagaimanapun dia tetap ayahnya kan, itu bagaimana Bang? Ya, jadi begini dia, proses gugatan itu juga kan akan makan waktu. Ya, juga akan makan waktu. Dan kalau kita lihat beberapa referensi, kalau tidak salah tuh ada beberapa kasus yang ketika lagi dalam keadaan hamil mengajukan gugatan cerai, maksudnya di Indonesia ini beberapa pesohor juga ada hal yang seperti itu biasa-biasa saja ya. Artinya seorang bayi itu sudah dianggap sebagai subjek hukum ya, ketika dia masih dalam kandungan ibunya pun dia sudah dianggap sebagai subjek hukum. Ya. Oleh karena itu dia andra subjek hukum, dan keberadaan dia itu kan karena hubungan suami istri yang terikat dalam perkawinan antara Dewi dengan Andrew. Ini kan nggak bisa dibantahkan, ya. Jadi kalaupun memang misalnya dia lahir, anak ini kan memang diciptakan ada di dalam perkawinan yang masih sah antara Tengku Dewi dengan Andrew. Jadi saya kira itu secara legal formilnya masih bisa kita ini kan gitu ya. Nah, apalagi proses hukumnya kan bisa berjalan dengan baik, bisa berjalan dengan lama ya. Apalagi Andrew juga mungkin akan melakukan suatu upaya untuk tetap mempertahankan, dan oleh karena itu sidangnya tidak akan berjalan dengan gampang mungkin, atau tidak berjalan dengan cepat, dan proses perjalanan itu bisa memakan waktu berbulan-bulan. Bisa-bisa bayinya lahir putusannya belum selesai. Atau kalaupun misalnya sudah selesai, sepanjang ada banding. Oh iya, ada banding. Ya, dari pihak suami. Tergugat. Artinya kan perkawinan itu sendiri kan masih belum putus. Karena belum inkrah. Jadi kan tetap masih bisa dikategorikan anak yang lahir itu adalah anak yang terlahir dalam ikatan perkawinan. Jadi sebenarnya itu sudah kita sampaikan. Oke. Ini ngulik jadi masalah detail soal Tengku Dewi dari Bang Minola. Tapi memang Abang, aku singgung lagi ya. Tadi Tengku Dewi menghubungi Abang dari virus gitu loh. Nah, aku jadi tahu nih, Bang Minola itu selalu menangani kasus yang berhubungan dengan artis. Entah itu perceraian, entah itu kasus secara apapun, hak cipta apa segala macam. Kayak Ruben Onsu juga pernah Abang pegang. Terus almarhum Jupe ya, pernah juga Abang pegang. Awal mulanya, kenapa sih Abang memilih atau kebetulan dapat dengan kasus-kasus selebriti ini, dan akhirnya publik juga mengenal Minola Sebayang, pengacara artis? Ya, jadi kok saya nangani korupsi, Minola Sebayang pengacara korupsi, wah. Jadi bingung nih yang korupsi sayanya atau orangnya, kliennya, gimana? Pengacara artis, yang artis kliennya atau pengacaranya kan gitu ya. Jadi tapi kan pengacaranya jadi kebawa artis enggak kan? Juga lah. Ya. Warawiri di layar TV siapa yang jadi nggak tahu seorang Minola kan? Kan tidak semua orang yang warawiri di televisi itu adalah artis. Oh iya. Pak Jokowi juga lebih sering warawirinya, tapi tetap dibilang
Presiden Republik Indonesia. Oke, Minola sebagai public figure. Ya, jadi gimana gini, Bang melihat ini Bang? ketika saya pertama kali setelah selesai kuliah di Surabaya itu dan akhirnya masuk ke Jakarta di tahun 93-94, masuk sebagai seorang advokat di kantor almarhum Pak Maruli Simorangkir. Terus kemudian di tahun 2000 saya keluar dari kantornya Pak Maruli Simorangkir, mulai buka kantor sendiri. Persaingan di dunia beracara ini kan tidak gampang, Mbak. Ya, apalagi sekarang dengan adanya undang-undang advokat itu tiap hari ada sarjana hukum baru, setiap hari ada sarjana hukum yang mengikuti PKPA dan lulus PKPA. Tiap hari di seluruh Indonesia ada orang yang kemudian diangkat sumpah untuk menjadi seorang advokat. Jadi akhirnya semua itu nggak gampang persaingannya. Nah, begitu juga ketika saya masuk sebagai pengacara yang memiliki kantor sendiri di tahun 2000 itu tidak gampang. Karena masih ada senior-senior saya yang masih berkiprah dalam dunia hukum dan mereka sudah punya jaringan, punya networking yang membuat perkara-perkara itu tidak gampang untuk bisa masuk ke pengacara-pengacara junior atau muda pada waktu itu. Nah, kebetulan pada tahun-tahun itu, di tahun-tahun 2000 itu dunia pertelevisian lagi bertumbuh dan berkembang pesat. Kemudian dunia entertain, infotainment itu lagi bertumbuh dengan pesat. Berita-berita yang berkaitan dengan masalah selebritis itu bermunculan dan menjadi berita yang favorit. Nah, saya berpikir kalau misalnya kemudian saya bersaing di perkara-perkara politik, perkara-perkara perbankan, itu sudah ada pengacara-pengacara senior yang sudah ada dedengkotnya lah yang megang ya jaringan akan susah untuk ditembus. ditembus kan begitu. Jadi yang paling penting adalah bagaimana kita secara cerdik membuat diri kita bisa dikenal, dan kalau kemudian kita dikenal, mudah-mudahan akan ada orang yang akan datang memberikan kepercayaan untuk mengurus persoalannya. Nah, itu yang mengawali di situ. Nah, karena dulu Tapi artinya Abang punya kesadaran ya bahwa lahan ini nih masih kosong, sebutlah seperti itu. Pada waktu itu tidak ada orang yang melirik untuk masuk menjadi pengacara yang berkecimpung dalam dunia entertain. Okay. Makanya istilah saya entertain loh. Nah, pengalaman saya di Maruli Simorangkir itu adalah Pak Maruli Simorangkir ini dia memiliki hubungan yang dekat dengan dunia entertain salah satunya. Karena dia yang dulu zaman TVRI itu ada kuis siapa berani berpacu dalam melodi yang Bu Ani Sumadi itu, beliau yang membuat kontraknya semua segala macam dan hal-hal yang berkaitan dengan masa soal. Dan beliau juga memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Multivision, Pak Rambu Jabi, dan saya disuruh waktu itu menyiapkan kontrak-kontrak sinetronnya Pak Rambu Jabi. Nah, dari situ saya mulai memiliki hubungan networking kan hanya dengan artis. Iya, betul. Nah, sehingga akhirnya artis-artis itu ketika mengalami suatu persoalan hukum, dia dipercayakanlah sama kita. Nah, itulah awalnya saya mengawali karir saya menangani sebenarnya masa hukumnya hukum murni. Kayak misalnya Iga Mawarni itu bicara mengenai masalah kasus pertama yang memang Abang pegang ya ketika itu. Iga Mawarni misalnya masalah kontrak. Kontrak. Perjanjian kerja. Nah, hanya saja kliennya kebetulan Iga Mawarni artis. Tapi masalah hukumnya masalah hukum umum, bukan entertain. Ya, nah, dari mulut ke mulut akhirnya terus berkembang, maka banyak yang akhirnya mempercayakan beberapa perkaranya mereka itu, dan kebetulan mereka itu profesinya artis semuanya kepada sekitar. Nah, jadi ini yang awalnya kenapa akhirnya orang membuat saya identik dengan dunia entertain atau dunia artis. Nah, begitu ini menjadi booming, menjadi eye catching, barulah semua orang berebut untuk menjadi pengacara. Saingannya saingannya makin berat nih. Kalau saya bilang nggak saingan, karena kan artinya kan ini bicara masalah kepercayaan ya, masing-masing orang kan pasti punya rezeki, Mbak. Nah, jadi artinya saya ya biasa-biasa saja, karena semua sudah ada rezekinya masing-masing. Kalau misalnya mau ada orang lain ya silakan saja, kan begitu. Nah, karena saya juga berharap kan saya juga tidak menangani kasus yang artis melulu gitu. Kali kalau misalnya bicara masalah persentase, mungkin persentase sekitar 15-20%. 80% saya menangani perkara yang bersifat umum. Hanya saja 80% itu tidak ke-publish karena kliennya bukan artis. Ke-publish, tapi begitu perkaranya selesailah publishnya, kan begitu. Tapi kalau artis ini kan terus dia ngapain aja pun menarik untuk diberitakan. Nah, ada perkara besar
Tapi kalau misalnya itu berkaitan dengan masalah kasus korupsi, misalnya pidana yang lain, dia bila perlu, artinya itu jangan diberitakan. Oh, Nah, kan beda ada nih. permintaan Loh, khusus. ya dong, tolong dong jangan diberitakan. Nah, bagaimana supaya teman-teman media tidak mengangkat berita ini? Iya. Nah, tapi di sisi lain ada kasus, tolong dong supaya Di-blow ini up, diberitakan. iya betul. Jadi ini hanya bicara mengenai masalah itu saja, tapi kalau perkara saya 80% itu banyak perkara-perkara yang kliennya bukan artis. Abang tuh S1-nya skripsinya itu kan bicara soal bisnis satu perusahaan gitu loh. Kemudian lanjut S2, kemudian tesisnya juga masalah keuangan negara kalau nggak salah. Jadi- Bener. Itu kan kalau secara garis linearnya itu ya Bang ya, itu Abang lebih kepada masalah-masalah yang memang kepentingan publik lah, sebut seperti itu. Tapi apa yang kemudian membuat Abang sadar bahwa kasus yang kemudian saya tangani nggak mungkin sesuai atau enggak dengan tesis, disertasi segala macam, tapi kemudian ini adalah artis dan kebetulan tempat kerja Abang berdekatan dengan dunia selebriti. Apa yang kemudian Abang sadar bahwa menikmati dengan kasus-kasus itu, dengan momen-momen itu semua sebagai seorang, saya lagi-lagi menyebutnya pengacara artis, Ya. gimana Bang? Saya punya prinsip, ya, saya tidak mau meminta perkara. Oke. Saya nggak mau minta, saya maunya diminta. Iya. Nah, jadi kalau misalnya kemudian kita punya prinsip tidak mau meminta tapi diminta, ini kan jadi persoalan juga sih sebenarnya. Ya, persoalannya di mana? Orang-orang yang memiliki permasalahan hukum, ketika dia ada masalah hukum, itu biasanya kan panik tuh. Iya. Ya, seperti misalnya kasus timah, misalnya kasus ini, dia pasti panik tuh. Iya. Siapa nih ya? Karena belum menjadi kebiasaan di negara kita ini seperti di negara-negara lain, pebisnis, orang yang sukses, orang yang memiliki ekonomi yang bagus, itu mereka memiliki yang namanya itu retainer lawyer gitu. Ya. Makanya kalau di Amerika atau di mana-mana itu kalau ada apa-apa dia tinggal bilang call me lawyer. Karena semuanya punya backup. Semuanya punya lawyer yang keluarga gitu ya, punya lawyer yang akan membantu urusan permasalahan hukum mereka, kan nggak harus lalu sengketa. Kan? Nah, tapi kalau di kita kan enggak. Artinya ngapain keluar duit kalau nggak ada masalah? Nah, jadi ketika ada masalah, panik. Oh, siapa nih? Nah, dengan kondisi yang seperti itu biasanya mereka kan nggak punya pilihan, nggak punya opsi. Siapa yang datang, siapa yang ditawarkan, itu yang akan dituntut. Biasanya, kan begitu ya, tidak akan harus selalu seperti itu. Nah, saya nggak pernah mau meminta. Tapi kemudian itu datang terus ke Abang. Ya kalau misalnya siapa yang datang, itulah yang akan saya tanganin. Banyak rekan-rekan kan yang di pengacara itu kan begitu ada kasus yang heboh, wah langsung telepon cari siapa yang bisa kan begitu ya. Itu kan namanya meminta dan mencari. Kalau saya tidak, gitu. Saya maunya saya yang diminta, saya yang dipilih, bukan saya yang memilih. Nah, kalau kebetulan yang datang itu 20% adalah teman-teman artis, ya saya juga nggak bisa memilih. Kan begitu. Jadi kalau misalnya kemudian tapi kalau kemudian yang datang teman-teman artis, oke lah kalau tadi seperti pengalamannya dengan Iga Mawarni atau dengan Bensu dengan kasus yang bukan perceraian, kemudian Abang dihadapkan dengan artis yang perceraian gitu. Sebagai seorang advokat di Indonesia ini memang kita dituntut untuk menguasai semua materi hukum, semua persoalan hukum ya. Kita tidak bisa spesialisasi, walaupun kita kadang-kadang menspesialisasikan diri, tapi kadang-kadang orang itu tidak pernah tahu. Ya. Nah, pasti mereka akan datang, namanya advokat dianggap udah tahu semua gitu. Nah, beda kalau di negara lain. Di negara lain tuh dia jelas ya, advokat perburuhan. Jadi dia hanya bicara mengenai masalah hukum ketenaga kerjaan. Pengacara keluarga misalnya, ini pasti bicara mengenai masalah cerai, waris dan sejenisnya. Pengacara kriminal. Nah, jadi kalau di Indonesia ini kan belum ada yang seperti itu, meskipun mungkin ada yang dia lebih fokus dan lebih dikenal untuk perkara pidana, tapi mungkin kalau ada perkara-perkara lain juga pasti mereka akan tangani, karena memang tidak ada ketentuan hal spesialisasi tersebut. Nah, itu juga yang saya alami. Nah, kalau bicara kembali ke pendidikan tadi itu ya Mbak ya, saya satunya kan skripsi saya mengenai masalah saham sebagai jaminan. Iya. Ya. Di tahun 91 92 ya, di Erlangga. Kenapa saya mengambil masalah saham sebagai jaminan? Karena pada waktu saya bikin skripsi itu saham itu belum bisa sebagai jaminan hutang.
di perbankan. Nah, jadi kolateral itu, jaminan itu harus benda bergerak, tak bergerak kan begitu. Saham belum bisa. Nah, itulah yang melandasi saya untuk menulis saham juga seharusnya bisa menjadi sebagai jaminan kredit, karena saham itu ada nilai nominalnya. Yeah. Nah, nggak lama setelah saya proses skripsi saya itu, mulai ada blueprint dan aturan dari perbankan, saham boleh sebagai jaminan, tapi sebagai jaminan tambahan. Jadi kan bukan jaminan utama. Bukan jaminan utama. Jadi artinya karena fluktuasi. Yes. Saham itu fluktuasi, jadi kan berisiko, makanya boleh sebagai tambahan. Nah, jadi paling tidak nggak tahu apakah karena skripsi saya atau karena memang itu sudah menjadi beban pemikiran, tapi saya bangga bahwa apa yang saya pikirkan itu kemudian menjadi ada wujud realisasinya. Ya. Nah, yang kedua, pas waktu saya mengambil S2 di UGM, saya menulis terkait dengan masalah informasi yang menyesatkan, misleading information. Informasi perusahaan yang menyesatkan. Ya, misleading information atau fraudulent misrepresentation terkait dengan masalah prospektus. Karena banyak perusahaan-perusahaan yang go public, ya, yang menawarkan sahamnya di bursa efek atau di pasar modal, dia tidak dengan jujur menginformasikan keadaan perusahaannya. Betul. Nah, ada sedikit kebohongan sedikit gitu, ada misleading information. Nah, informasi yang menyesatkan. Jadi ketika orang membeli saham itu di bursa efek, dia sudah tergiring membeli saham itu karena informasi yang tidak benar. Nah, ini bagaimana perlindungan hukumnya? Kan begitu. Nah, di S3 kembali ke Erlangga karena banyak perkara, sebenarnya banyak perkara BUMN yang saya tanganin. Ya, banyak perkara BUMN yang saya tanganin dan itu menjadi suatu perdebatan di dalam praktek karena kalau melihat dari undang-undang perbendaharaan negara bahwa uang yang ada di BUMN itu juga masih masuk ke dalam keuangan negara. Tapi kalau kita lihat dari undang-undang BUMN sendiri dikatakan bahwa BUMN bahwa modal yang dipakai untuk saham di BUMN itu kan adalah keuangan negara yang sudah dipisahkan. Nah, jadi sebenarnya sudah bukan lagi bagian daripada keuangan negara, tapi undang-undang perbendaharaan negara masih mengatakan itu bagian daripada keuangan negara. Di sini mengatakan sudah dipisahkan dari keuangan negara. Nah, terus kemudian BUMN itu kan tunduk pada undang-undang PT. Misalnya PT X, PT ini kan semuanya gitu. Artinya kan tunduk pada undang-undang PT. Ya, lex specialisnya seperti itu. Nah, tapi tetap saja ini terbawa-bawa. Nah, makanya saya berpikir PT BUMN misalnya gitu ya, PT BUMN. Masa neracanya beda dengan neraca PT umum. Kalau PT umum neracanya kan laba dan kerugian. Kalau BUMN laba korupsi. Artinya laba korupsi. Loh, lu kalau nggak beruntung berarti ada korupsi di dalam ini. Iya benar. Loh, jadi harus untung terus. Karena kalau nggak ada untungnya berarti korupsi. Padahal kalau di perusahaan yang tidak BUMN itu adalah kerugian. Betul, keuntungan dan kerugian. Nah, tapi kalau di sini kerugian itu adalah kerugian yang merugikan keuangan negara, korupsi jadinya. Jadi logikanya kan seperti itu. Nah, ini bagus juga nih ada podcast ini jadi biar masyarakat tahu. Saya juga menguasai hal-hal yang mungkin juga lebih dalam dari orang-orang yang selama ini merasa dirinya menguasai hal-hal yang berkaitan dengan masalah hukum bisnis. Apa namanya itu? Kalau kita bicara masalah korupsi itu kan kalau menurut pendapat saya kan adalah domain hukum administrasi negara, Mbak. Yang diberikan sanksi pidana. Ya. Itu makanya kalau dari kacamata ahli hukum administrasi negara, karena korupsi itu adalah domain hukum administrasi negara yang diberikan sanksi pidana. Uang pengganti, ya misalnya kalau tidak bisa mengembalikan kerugian negara, maka dia harus dihukum tambahan sekian lama. Itu tidak bisa. Karena kalau bicara masalah hukum administrasi negara, uang yang dikorupsi itu harus kembali seutuhnya biar pembukuannya bisa ditutup. Itu sebenarnya kenapa ada memiskinkan. Ini kena administrasi. Benar, jadi uang itu harus balik. Gitu loh. Tapi orang berpikir kan ini adalah hukum pidana. Abang terakhir nih, sebagai pengacara yang kerap menangani kasus artis, kemudian disebut dengan pengacara artis selebritis juga. Tapi juga banyak pengacara kan di luar sana juga yang juga pegang kasus-kasus artis. Persaingan sesama advokat yang menangani kasus selebriti, kemudian minjam tadi istilah dianggap berduit dengan penampilan yang glamor juga sebagai pengacara. Apa tanggapan Abang? Kalau masalah persaingan, saya tidak pernah menganggap ada persaingan, ya. Karena kalau persaingan itu kan
konotasinya bisa kita artinya ini negatif ya. Kayak berburu, Berebut berebut kasus. Ya. Nah, saya nggak mau gitu. Artinya saya tidak menganggap itu satu persaingan, tapi kalau misalnya itu suatu kompetisi untuk membuktikan kita bisa menangani suatu perkara itu lebih baik daripada yang lain, mungkin oke. Ya. Karena kan nggak boleh juga dong kita menyumbat rezeki orang lain, Mbak. Betul. Jadi ketika misalnya ada orang lain yang juga menangani kasus-kasus dalam dunia entertain, ya silakan saja. Sepanjang kliennya juga oke, dia oke, nggak ada masalah. Itulah dia. Nah, kalau bicara mengenai masalah dianggap glamor, dianggap ini gaya hidup, karena mungkin ada suatu pengeneralisasian gitu ya. Yang selalu kita tonton kan adalah advokat itu biasanya kan seperti itu, Mbak. Tapi kan nggak semua seperti itu. Ya, karena kalau menurut saya itu kan banyak itu relatif. Kita mungkin merasa yang kita punya sudah banyak, kita rasa, tapi mungkin orang lain menganggap yang kita punya belum banyak, karena relatif. Kekayaan itu relatif, Mbak. Nah, yang paling penting adalah bagaimana kita bisa bersyukur dengan apa yang kita miliki. Dan mencukupkan segala sesuatu dengan apa yang kita miliki. Maka hidup ini akan kita jalani dengan nyaman dan tentram. Widih. Closing yang enak banget ya, buat wejangan dari Bang Minola Sembayang nih. Bukan wejangan sebagai saya kliennya ya, tapi ini kayak ngobrolnya jadi bicara cerai, artis, dan ternyata Bang Minola dengan basic pendidikannya yang tadi lebih kepada bisnis. Ya, setelah ini ada kasus-kasus besar lain yang tidak melulu soal artis ya Bang ya, mudah-mudahan. Iya, mudah-mudahan. Tapi selama ini juga banyak sih. Ya, artinya ada beberapa kasus-kasus besar yang tidak melulu masalah artis gitu. Cuma ya karena jauh dari kamera, jauh dari pemberitaan, orang nggak tahu. Perlu standby kamera di sini, Bang. Dan saya kan nggak perlu memberitahukan juga. Iya. Nah, kan banyak. Seperti tadi yang bilang, tidak semua klien mau di-blow up atas kasusnya, kan betul sekali. Begitu, dan saya juga nggak perlu ngomong gitu. Nggak perlu saya bikin postingan. Hari ini menangani kasus. Meeting di kantor ini, ini klien saya kan gitu kan. Tapi kayaknya ada yang begitu ya. Nggak tahu saya ya. Nah, saya nggak berniat kemana-mana, tapi maksudnya kan saya nggak mau buat postingan seperti itu, betul. Sehingga orang tahu, wah gila nih Bang Minola di sini gitu ya. Nah, kemarin saya juga ke luar negeri misalnya kan menangani perkara berkaitan dengan masalah perusahaan juga di Kuala Lumpur, di KL. Nah, saya akhirnya bekerja sama dengan pengacara yang ada di sana karena bicara masalah hukum acara misalnya. Saya meeting dengan mereka itu misalnya terkait dengan masalah kasus itu. Kan nggak posting juga. Ya kan nggak. Iya. Saya sekarang lagi di KL di kantor pengacara sini. Menangani kasus ini dan ada di negara ini. Di negara ini dengan nilai klaim sekian juta ringgit. Nah kan nggak agak juga. Ngeri ya. Nah, oh ya besok keluarga datang semua. Bagi dong Bang lagi. Nah ini dia. Jadi makanya lebih bagus kita ya slow aja. Dianggap susah ya nggak ada apa-apa. Karena masih dianggap kan. Nggak ada, yang tahu bukan mereka. Tahu bukan mereka. Kita dianggap kaya ya nggak apa-apa. Dianggap kaya. Tapi ini bahaya kalau dianggap kaya. Semua nanti proposal bisa jadi banyak nih. Bang Minola Sembayang, thank you banget sudah datang di eksklusif. Banyak informasi yang akhirnya kita tahu hari ini dari Bang Minola Sembayang. Thank you. Mudah-mudahan sukses dengan semua klien-kliennya. Terima kasih. Amin.